Hey, kabar bro? Kali ini gua mau memberikan ulasan untuk salah satu smartphone terbaru dari Xiaomi, yaitu Redmi Note 10. Gimana pengalaman gua dengan HP yang dibanderol dengan harga 2,4 jutaan ini? Kalau kalian nonton video ini saat sudah berbuka puasa, silakan siapkan kopi atau teh karena review ini mungkin agak panjang. Mari kita mulai pembahasannya. Seperti biasa, gua mau ngomongin soal desainnya. Pada bagian depan, layarnya menggunakan desain dot display atau punch hole untuk kamera depan yang letaknya di bagian tengah atas. Pada bagian belakang, kita bisa melihat desain kamera yang lagi ngetren, yaitu desain kamera dengan border atau garis melingkar yang oversize mirip seperti Mi 10T. Salah satu lensa kameranya memang berukuran besar, ditambah border oversize-nya semakin terlihat mengintimidasi. Backdoor dan frame-nya terbuat dari bahan plastik. Port jack audio juga mengalami perubahan posisi yang biasanya berada di sisi atas kini dipindah ke sisi bawah. Di sisi bawah ini juga kita bisa menemukan speaker musik, port USB Type-C, dan mikrofon. Di sisi kanan kita akan menjumpai fingerprint scanner yang jadi satu dengan tombol power dan di atasnya terdapat tombol volume suara. Di sisi kiri ada SIM tray yang bisa menampung 2 SIM card dan 1 microSD. Di sisi atas kita akan menemukan kelebihan dari smartphone ini, yaitu dual speaker stereo yang kasih pengalaman dengerin musik atau nonton film jadi lebih yahut. Ada juga mikrofon tambahan dan ear blast sehingga Redmi Note 10 bisa digunakan sebagai pengganti remote untuk berbagai peralatan elektronik lain. Oh iya, satu lagi yang cukup dibanggakan Xiaomi yaitu Redmi Note 10 sudah memenuhi standar rating IP53 yang membuatnya tahan terhadap percikan, air, dan debu. Lanjut ke bagian layar. AMOLED atau Super AMOLED? Sudahlah, kita tinggalkan diskusi yang tak berarti. 2,4 jutaan dapat layar AMOLED itu udah bagus banget loh, jadi nggak usah dibikin pusing. Ukuran layarnya 6,43 inch, ukuran yang cukup standar untuk smartphone saat ini. Resolusinya Full HD Plus 2400 x 1080 pixel, sehingga bisa memberikan gambar yang tajam dan detail. Layar ini juga memiliki kecerahan puncak hingga 1100 nits. Spesifikasi yang sangat mengesankan untuk harga yang ditawarkan. Tapi waktu pertama kali lihat layar ini, gua nggak merasa karakter layar AMOLED. Umumnya layar LED seperti OLED dan AMOLED punya karakter warna yang kuat, sedangkan pada Redmi Note 10 warna-warna yang ditampilkan terlihat lebih kalem. Ternyata, setelan pada skema warna tampilan berada pada mode otomatis sehingga warna yang ditampilkan sesuai dengan pencahayaan sekitar. Kalau kalian mau tampilan warna yang lebih ngejreng, bisa pilih setelan warna tersaturasi. Nggak ketinggalan, fitur Always On Display juga tersedia. Sayangnya, fitur ini hanya ditampilkan selama 10 detik setelah kita menyentuh layar. Padahal biasanya kita diberikan pilihan penjadwalan tapi ini nggak ada. Udah gua coba buat ganti pilihan tapi nggak bisa. Mungkin Xiaomi lupa kasih pilihan itu. Gua harap ada update untuk fitur ini. Kebagian perangkat lunak, Redmi Note 10 sudah menjalankan Android 11 dengan antarmuka MIUI 12. Seperti biasa, MIUI punya banyak sekali fitur yang bisa memudahkan kita dalam menggunakan smartphone. Sekarang kita juga bisa memilih tampilan layar utama dengan laci aplikasi seperti layaknya app drawer. Tapi menurut gua sih tampilannya masih kaku. Untuk mengakali hal ini, gua coba ubah setelan latar belakang laci aplikasi jadi warna gelap, sehingga tampilannya lebih keren berbaur dengan layar Super AMOLED-nya. Bloatware alias aplikasi bawaan yang menurut gua nggak penting ada cukup banyak. Untungnya aplikasi-aplikasi ini bisa dihapus. Aplikasi paling berisik justru aplikasi milik Xiaomi yaitu Get Apps dan Tema. Kedua aplikasi itu tentu tidak bisa dihapus, tapi kita masih bisa menonaktifkan notifikasinya. Pada intinya, kalau kalian mau nyaman pakai MIUI ini, maka luangkan waktu untuk menghapus aplikasi yang tidak dibutuhkan dan memilih notifikasi apa aja yang ingin ditampilkan. Beralih ke bagian hardware komputasi, Redmi Note 10 jadi yang pertama di Indonesia smartphone dengan SoC Snapdragon 678. Snapdragon 678 adalah peningkatan dari Snapdragon 675. CPU dan GPU yang digunakan masih sama, tapi kini clock speed-nya menjadi lebih tinggi, sehingga performanya juga jadi lebih ngebut. Untuk bermain PUBG Mobile, kita bisa pilih frame rate ultra pada setelan grafik smooth dan medium.
Gua lebih rekomendasi pakai setelan Smooth Ultra karena game berjalan dengan lebih stabil. Untuk gambaran sehebat apa Snapdragon 678, perbandingannya adalah Snapdragon 675. Dulu di Indonesia hanya bisa ditemukan pada smartphone dengan harga 4 jutaan, dan sekarang penerusnya bisa kita dapatkan di Redmi Note 10 dengan harga 2,4 jutaan aja. RAM 4GB dan internal memori 64GB sebenarnya sudah cukup untuk orang seperti gua. Kalau memori penyimpanan dirasa kurang, masih bisa ditambahkan dengan microSD. Mungkin yang jadi pertimbangan adalah RAM-nya, karena aplikasi-aplikasi di ponsel sekarang makin banyak dan kebanyakan user awam suka install berbagai aplikasi apa aja ke dalam smartphone-nya. Jadilah RAM 4GB terasa sempit. Selain itu, memang MIUI juga termasuk yang boros RAM. Redmi Note 10 punya varian RAM 6GB, tapi untuk saat ini yang tersedia di Indonesia hanya varian RAM 4GB. Kebagian kamera, Redmi Note 10 membawa spesifikasi yang cukup meyakinkan, dengan 4 kamera belakang yang terdiri dari 48MP kamera utama, 8MP kamera ultrawide, 2MP kamera makro, dan 2MP depth sensor. Mode Pro punya pilihan yang cukup lengkap, bahkan kita bisa memilih lensa apa yang ingin digunakan pada mode Pro. Mode malam, slow motion, dan time-lapse juga ada. Rekaman video kamera belakang bisa sampai 4K 30fps, tapi fitur AIS hanya akan aktif pada resolusi perekaman video 1080p 30fps dan 720p 30fps. Untuk kamera depan yang beresolusi 13MP bisa merekam video hingga 1080p 30fps. Untuk hasil foto kamera belakang jadi salah satu yang terbaik untuk smartphone dengan harga 2,4 jutaan versi Nyokabar Gadget. Dan untuk hasil perekaman videonya juga cukup memuaskan, walau AIS-nya tidak begitu stabil, tapi video yang dihasilkan punya ketajaman dan detail yang bagus. Hey Nyokabar bro, ini adalah contoh perekaman video kamera depan dari Xiaomi Redmi Note 10. Untuk perekaman video kamera depan maksimal di 1080p 30fps dan ada AIS-nya. Kalian bisa lihat di sini apakah videonya terlihat stabil dan perekaman suaranya terdengar dengan jelas. Karena biasanya Xiaomi itu agak kurang jelas ya perekaman suaranya. Tapi kalian bisa nilai sendiri. Dan ini adalah contoh perekaman video kamera belakang dari Xiaomi Redmi Note 10. Untuk perekaman video maksimalnya di 4K 30fps. Dan bisa 1080p 60fps. Ada AIS-nya, tapi AIS hanya bisa dipakai di perekaman 720p 30fps atau 1080p 30fps. Pada bagian baterai, Redmi Note 10 membawa baterai berkapasitas 5000 mAh dengan kemampuan isi ulang 33W. Untuk penggunaan gua, baterainya sudah cukup untuk menemani aktivitas seharian, tapi untuk smartphone dengan kapasitas baterai 5000 mAh, Redmi Note 10 termasuk boros. Waktu standby-nya 1 hari 4 jam 49 menit dengan screen on time hanya 6 jam 11 menit. Lebih boros daripada Samsung Galaxy A32 yang sudah gua review sebelumnya. Padahal sama-sama pakai baterai 5000 mAh, baterai Super AMOLED Full HD Plus dengan luas layar yang hampir sama, bahkan A32 refresh rate layarnya sudah 90Hz, sedangkan Redmi Note 10 hanya 60Hz. Posisi saat ini pakai MIUI Global 12.0.2. Untuk urusan isi ulang baterai, Redmi Note 10 boleh berbangga diri. Dibekali charger dengan output maksimal 33W, bisa mengisi ulang baterainya dari 0% sampai 100% hanya butuh waktu 1 jam 21 menit dalam keadaan smartphone mati. Itu dia pengalaman gua dalam menggunakan Xiaomi Redmi Note 10. Jangan lupa klik like jika kalian suka, share jika bermanfaat, tinggalkan komentar. Buat yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya, biar nggak ketinggalan video-video terbaru, unik, dan bermanfaat lainnya. Dengan gua Aul, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.